Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 8 Januari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu, sebelum kita beristirahat, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa begitu baik untuk terus berjuang untuk menjamin keselamatan hidup kami umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Dan karena itu sebelum kami beristirahat, kami mau menyatakan syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Mari kita mendengarkan firman Allah. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Yohanes Pembaptis, pribadi yang lahir dari keluarga Sakaria dan Elizabeth, telah ditentukan oleh Allah untuk mendahului karya pelayanan Yesus Kristus dengan terus menyerukan pertobatan, supaya mempersiapkan umat Allah untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat bagi kita umat manusia. Dan melalui bacaan kitab suci ini, ketika Yohanes Pembaptis melakukan karya pelayanan yang begitu luar biasa, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang siapa sesungguhnya Yohanes Pembaptis. Malah mereka berpikir bahwa apakah Yohanes Pembaptis adalah Sang Mesias yang sedang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena mereka telah menyaksikan karya pelayanan yang begitu hebat dan luar biasa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu di saat banyak orang bertanya-tanya tentang siapa dirinya dan apakah dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu, maka melalui pembacaan ini, paling kurang Yohanes menunjukkan 4 hal untuk membedakan dirinya dengan dia yang akan datang sebagai Mesias, juru selamat dunia ini. Yang pertama,
Yohanes menyatakan bahwa dia yang akan datang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Kita tahu bahwa pada waktu itu Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia dapat melakukan karya pelayanan yang begitu hebat dan luar biasa, membuat banyak orang tercengang dan bertanya-tanya apakah dia inilah yang dimaksudkan sebagai Sang Mesias yang datang untuk membebaskan kita umat manusia dari penderitaan yang tengah kita alami di dalam dunia ini. Tetapi Yohanes mengingatkan kepada semua orang yang sedang bertanya-tanya tentang siapa dirinya, dia dapat menyatakan bahwa dia hanyalah seorang utusan dari Tuhan. Dia hanyalah pribadi yang mendahului kehadiran dari pribadi yang jauh lebih berkuasa dari dirinya. Ternyata Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sungguh memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Sekalipun banyak orang tercengang dan terheran-heran dengan kehadirannya dan karya-karya pelayanan yang begitu luar biasa yang dia kerjakan, dia tidak memiliki roh kesombongan di dalam dirinya. Malah dia menyatakan kerendahan hatinya dengan sungguh-sungguh di hadapan begitu banyak orang yang mengikutinya, dengan berkata bahwa dia yang akan datang jauh lebih berkuasa dari dirinya. Bahkan dia mengatakan bahwa untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Di sini Yohanes sedang mengingatkan kepada seluruh umat manusia untuk memandang kepada dia yang datang. Dia yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat bagi dunia. Yohanes mau mengarahkan seluruh umat manusia untuk memandang kepada Yesus Kristus. Bahwa manusia tidak boleh memandang dirinya yang sedang berkarya sebagai utusan dari Allah untuk mempersiapkan umat Allah untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Setiap orang harus memandang kepada dia yang akan datang, yang memiliki kuasa yang jauh lebih hebat dari dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis menunjuk pada hal yang pertama, bahwa pribadi yang akan datang kemudian jauh lebih berkuasa dari dirinya sendiri, Yohanes Pembaptis. Hal yang kedua, Yohanes Pembaptis juga mengingatkan kepada orang-orang yang mendengar pengajarannya dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Dia berkata kepada mereka bahwa dia hanya membaptis dengan air, tetapi dia yang datang kemudian akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan membaptis mereka dengan api. Kita tentu tahu bersama bahwa baptisan Yohanes Pembaptis yang dikerjakan oleh Yohanes adalah sebagai tanda pertobatan bagi umat Allah. Tetapi baptisan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam Roh Kudus dan api itu menunjuk kepada karya keselamatan yang dikerjakan untuk keampunan dosa dan keselamatan bagi umat manusia. Itulah sebabnya Yohanes berkata bahwa dia hanya membaptis dengan air, tetapi dia yang datang kemudian akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam
Yesus Kristus. Selanjutnya, Yohanes menunjuk perbedaan yang ketiga dalam bacaan kitab suci ini, di mana Yohanes berkata bahwa Dia yang akan datang kemudian itu membawa keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Karena itu Yohanes mau menunjuk pada dirinya dia hanyalah seorang utusan yang terus berseru supaya orang bertobat dari dosa-dosa mereka dan memberikan diri mereka untuk dimeteraikan dengan baptisan kudus. Tetapi Dia yang akan datang kemudian itu datang untuk membawa keselamatan, mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Selanjutnya, hal yang keempat yang diingatkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai perbedaan antara dirinya dengan Dia yang akan datang, yakni Yesus Kristus, adalah bahwa Yesus Kristus akan datang dan di tangannya telah tersedia alat penampi untuk Dia akan dapat menyaring gandum dari sekam, di mana dari penyaringan itu gandum akan dimasukkan ke dalam lubung, tetapi sekam akan masuk ke dalam dapur api. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti Yohanes Pembaptis sedang menunjuk pada dirinya bahwa Dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk mendahului kehidupan dan kedatangan Yesus Kristus untuk menyerukan kepada manusia supaya berhenti dengan kehidupan di dalam dosa dan segera mengalami pertobatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau demikian, maka Yohanes sedang mengingatkan kepada umat manusia untuk segera berhenti dari berbagai tindakan kekejian dan dosa yang dikerjakan oleh umat manusia. Kita ingat bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa di dalam taman. Tetapi manusia modern masa kini ternyata jatuh di dalam dosa di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan dalam kehidupan umat manusia. Banyak orang yang jatuh di dalam dosa di tempat-tempat penginapan, di hotel-hotel, di kos-kosan. Bahkan banyak orang yang jatuh ke dalam dosa di atas mobil-mobil mewah. Bahkan banyak orang yang jatuh di dalam dosa dengan alat komunikasi yang dimilikinya. Ternyata kita manusia modern masa kini mengalami kejatuhan di berbagai tempat. Bahkan pada segala waktu kita sedang terjerat di dalam dosa di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis menjadi seruan yang sangat relevan dan harus diteruskan dan dihidupkan oleh gereja Tuhan di masa kini. Para pendeta, para penatua diaken dan pengajar, para penginjil dan pelaku pelayanan harus dengan gigih mewartakan seruan pertobatan bagi dunia ini, bagi kehidupan umat manusia. Karena di masa modern ini, manusia semakin jauh dari hadirat Allah dan terus terjerumus dan jatuh di dalam berbagai tindakan hidup yang keji di hadirat Allah. Itulah sebabnya di malam perenungan ini, seruan pertobatan ini terus diserukan kepada umat Tuhan sekalian. Berhenti dengan berbagai tindakan kekejian dan dosa-dosa yang dilakukan di berbagai tempat dan pada
dalam kehidupan ini. Supaya kehidupan kita dimurnikan dan dikuduskan demi kesiapan kita untuk menanti kedatangan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik di dalam bacaan firman Allah tadi dengan jelas bahwa Dia yang akan datang itu jauh lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis, dan Dia datang untuk menampi sehingga gandum dimasukkan ke dalam lumbung, tetapi jerami siap masuk dalam dapur api. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam ini adalah malam persiapan bagi kita untuk menyambut hari perhentian yang kudus pada hari esok, pada setiap kebaktian utama di mana kita akan mengambil bagian di dalamnya. Malam ini kita harus berefleksi di mana kita telah mengalami kejatuhan di dalam dosa di dalam hidup ini. Apakah di dalam rumah tangga kita, atau di jalan di saat kita berkendaraan, ataukah di tempat-tempat penginapan, ataukah kita telah jatuh dalam dosa dengan alat-alat komunikasi yang kita miliki di zaman modern ini. Masing-masing kita segera berefleksi dan menyatakan pertobatan sebelum kedatangan Yesus Kristus. Ingatlah, kalau kita tidak mau mengalami pertobatan, maka kita sedang menjadikan diri kita sebagai jerami kering yang siap masuk dalam dapur api, dan akar akan terbakar hangus dalam perapian yang tidak berkesudahan. Karena itu sekali lagi malam ini, masing-masing segera berefleksi dan menyatakan pengakuan dan pertobatan di dalam hidupnya sebelum Kristus datang dan menjumpai kita pribadi lepas pribadi maupun di dalam komunitas hidup kita sebagai umat percaya. Segera lakukan ini di dalam kehidupan kita. Jangan menunggu waktu. Jangan berpikir waktu masih panjang dan terus menambah dosa dan kekejian di dalam hidup kita. Kita harus segera mengalami pertobatan sebelum Yesus Kristus datang ke tengah-tengah hidup kita. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk mengalami pertobatan dan tinggalkan segera kesesatan hidup kita, memasuki babak baru dan lebih suka hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur setiap malam Tuhan menjumpai kami dan menegur kami dan mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami adalah pribadi-pribadi yang bertelinga, yang dapat mendengar, sekaligus mengambil keputusan untuk memasuki babak baru dalam hidup ini. Untuk menggunakan hari-hari hidup kami, mengerjakan kebenaran, dan tinggalkan kefasikan hidup kami sebelum Tuhan datang menjumpai hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam ini. Sesaat lagi kami akan beristirahat, tapi malam ini adalah malam persiapan kami untuk menyambut hari perhentian-Mu yang kudus pada hari esok. Karena itu persiapkanlah kami sekalian, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu, persiapkan kami sekalian, supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, menghidupkan mesbah keluarga kami, dan siap untuk mengambil bagian dalam kebaktian utama pada hari Minggu besok, supaya di sana kami boleh berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya untuk mendapatkan seruan pertobatan, dan kami boleh mengambil keputusan lebih cepat, lebih baik sebelum kami terlambat. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami, supaya kami dikuduskan dan diampuni, dan kami boleh berkeputusan
untuk hidup dalam kebenaran. Dan kami siap menyambut malam ini dan beristirahat di dalam perlindungan-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan menyambut malam pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.